Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada video kita pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai elemen penting yang harus dimiliki oleh altcoins yang lu pertimbangkan untuk lu pegang di porto lu. Dan yang kedua adalah kita akan review mengenai satu altcoins. Ya, kita masuk dulu ke pertama, elemen-elemen penting. Yang pertama dan yang paling penting bahkan sampai ke Bitcoin pun adalah hype. Ya, apa yang membuat cryptocurrency market itu saat dalam bull market bisa luar biasa, boom. Ya, sebagian besar hype. Begitu, makanya butuh waktu yang lama untuk koreksi dulu ya, makanya bear marketnya tuh lumayan sadis, udah semuanya kebuang lagi, yang overhype-nya baru masuk ke cycle selanjutnya, begitu. Nah, itu adalah contoh paling nyata adalah meme coins ya, banyak meme coins yang sebenarnya fundamentalnya nol, contoh kayak PP ya, fundamental nol ya, dan bahkan tim devnya pun sering ngomong tidak ada fundamental, ini semua hanya ya kita iseng aja buat ya, itu bisa menilai sampai 4,1 miliar USD begitu. Jadi suka nggak suka, adopsi dan hype adalah bensin utama ya dari altcoins bisa nge-boom. Nah, selain dari itu juga apa yang penting? Kalau menurut gua ya, banyak sekali project-project altcoins yang bisa successful karena mereka terkait juga dengan BTC. Begitu, mereka terkait dengan BTC, bentuknya bisa price pool, bisa giveaway dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian reviewnya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Untuk MTT Sport sendiri ini masuknya adalah ke dalam kategori e-sport ya, platform e-sport yang fokus mereka itu adalah di poker ya. Nah, tapi pokernya ini semua for free. Nah, yang lebih gilanya lagi udah for free, dan yang kedua adalah yang seperti gue bilang tadi di depan ya, mereka hooknya itu ya dikaitkan dengan BTC. Mereka bagi-bagi basically 1 BTC per 1 minggu. Ini bisa sampai up to 100 BTC rencana mereka ya. Wow, jadi ini mungkin hook yang dipakai oleh MTT Sports ini sendiri ya. Dan kalau kita di sini ya, udah ada berapa banyak yang orang mendapatkan BTC. Kayak contoh di sini ranking satunya nih, kayaknya dari benderanya kalau nggak salah dari Taiwan ini ya. Namanya Eugenie ya. Nah, ini dia price-nya itu sebesar setengah BTC. Wow, setengah BTC itu berapa ya? Sekarang berarti ya sekitar 30.000 something ya. Ya lu hitung sendiri lah ke rupiahnya ya, itu minimal kena kayaknya sekitar setengah M begitu ya. Nah, itu yang didapatkan oleh salah satu, ya bukan salah satu tapi top rank yang ada di weekly ranking. Kalau di daily price-nya 250 begitu. Jadi ya ini mungkin salah satu hook yang dipakai oleh MTT Sports untuk dia bisa membuat orang tertarik dengan platform e-sport mereka ini ya. Nah, gini, kan gue bilang gratis nih. Ah, tapi bang pasti ada some catch-nya ya. Apa nih bang? Gitu. Ya catch-nya satu, lu suka main poker nggak? Itu kalau lu nggak suka main poker ya nggak guna begitu. Tapi kalau lu suka main poker ya, ini mungkin cocok banget buat orang-orang yang misalkan main poker di Facebook. Itu kan nggak ada resiko sama sekali ya. Lu main, ada currency-nya juga fake ya, gratis, lu pakai aja sendiri main-main begitu ya. Tapi beneran main poker. Nah, kalau di sana ya udah lu cuma iseng aja lu suka main poker. Tetapi kalau di MTT Sports ya ada namanya di sini sistem sistem mining ya. Nah, disebutnya mining, tapi technically speaking ini sebenarnya lu diajak untuk bermain poker for free ya. Jadi ini semuanya gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Begitu ya. Kita bisa di sini price poolnya ada 1.500, 700 dan seterusnya ya. Nah, untuk yang mining ini hadiahnya hanya MTT token. Nah, untuk sekarang tentunya MTT token secara harga ya basically masih belum ada ya. Ya, kalau sampai ada pun cenderung masih kecil. Nah, tetapi ya saat lu mengumpulkan cukup MTT dengan lu mining alias lu main main si pokernya ini sendiri, kita ambil contoh seperti ini ya. Kita ambil contoh, misalkan kita mau masuk ke sini, kita tinggal register saja ya, terus kita tinggal join ya. Udah join, kita bisa masuk ke ya. Di si table ini sendiri nanti kita bisa menghasilkan si MTT token. Kalau sudah cukup MTT tokennya ya, nanti lu bisa masuk ke turnamen yang dimana hadiahnya adalah 1 BTC. Dan ya kalau lu memang jago bermain pokernya ya, nah kemungkinan besar lu bisa sampai ya kayak di sini mungkin ya baik lagi sih, tergantung seberapa skillful lo ya. Lu mungkin bisa mendapatkan 0,01, 0,04, atau kalau jangan-jangan lu luar biasa hebat main poker, maybe lu bisa ngelayan si Eugenie ini ya, bisa mendapatkan sampai setengah BTC, even 1 BTC begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi sebelum lu
mau coba untuk bermain si MTT Sports ini sendiri, ya yang paling penting adalah kita tuh harus melakukan dulu apa namanya KYC lah kasarnya ya. Nah untuk KYC ini sendiri, lu masuk ke identity verification ya. Lebih amannya sih sampai gold ya. Untuk yang blue ini lu dikonekin ke X atau Twitter account ya. Setelah lu bind lu akan mendapatkan blue. Untuk blue lu bisa ada join daily tournament for free, access ke shop, ada items, gifts dan seterusnya ya. Tapi kalau lu mau lebih semuanya terbuka ya lu mendingan sih yang gold. Untuk gold ini lu tinggal biometric verification aja dengan Face ID begitu ya. Itu untuk si KYC-nya. Dan ini apa namanya ya, kalau untuk lu pengen main ya minimal di blue begitu. Tapi kalau mau sampai aksesnya lebih banyak ya sekalian yang gold aja begitu ya. Caranya seperti apa ya? Sebenarnya gampang sih, tinggal lu klik-klik aja untuk KYC ya. Ini gue udah beres ya, gue udah KYC jadi ya gue nggak bisa contohin gitu. Tapi gampang sih, tinggal lu klik, lu bind Twitter lu, Face ID, lu bind lagi, ya udah gampang sih. Kalau ini bentuknya nanti kayak foto, lu jadi kayak muka lu kayak di scan lah gitu kasarnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk KYC-nya. Selain KYC, di sini juga kita bisa menjadi ini, kita bisa referral juga ya. Kita bisa referral ke teman-teman yang mungkin sama-sama penyuka poker juga begitu. Nah, jadi lu misalkan udah ikutan yang ini ya, lu ikutan si mining turnamennya, lu dapat tokennya, pelan-pelan bisa ikutan si ya ikutan si turnamen yang berhadiah 1 BTC itu ya. Nah, tapi selain itu juga lu bisa mereferalkan teman-teman yang mungkin suka juga. Lu klik ke bagian permission plan ya, lu klik invite. Nah, lu tinggal copy linknya atau langsung bisa kirim WhatsApp, Telegram dan lain-lain begitu ya. Nah, di sini nanti akan ada extra income lagi dalam bentuk MTT token yang lu bisa makin cepat untuk bisa ikutan si turnamennya gitu. Jadi selain dengan lu melakukan mining ya, mining dengan main turnamennya lagi ya. Nah, di situ lu menang mendapatkan MTT token, lu bisa masuk ke buy-in-nya atau bisa juga lu yang ngumpulin teman-teman yang sesama penyuka poker. Dia masuk dengan link referral lu akan mendapatkan juga MTT token lagi yang tentunya bisa lu keep boleh ya, atau sama lu mau dipakai untuk buy in ke turnamen ya juga bisa begitu ya. Nah, baik lagi untuk turnamen nih. Nah, ini udah in play sekarang ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita join, nanti ini akan ada suaranya sedikit jadi mungkin akan ada inilah, gua diam dulu bentar. Nah, ya kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi lu main game, lu main poker gitu. Lu main poker, lu dapet prize pool yang lumayan, lu kumpulin. Nah, nanti pelan-pelan lu bisa langsung ikutan yang lu actually bisa make sampai ya kayak tadi ya, yang nomor 1 di dunia kan dapat setengah BTC. Ya which is itu wow, sekitar 500 juta mungkin ya kalau dengan kurs sekarang ya. 500 juta rupiah tentunya ya. Nah, jadi ini ya, ini mungkin yang menarik dari MTT Sports. Jadi semuanya for free, lu nggak ada resiko sama sekali ya. Ya tinggal lu pertanyaan suka poker nggak? Kalau gue pribadi, gue lebih suka main truth sebenarnya ya, atau main trump. Kalau kalau secara internasional disebutnya trump. Nah, kalau sampai level dunianya itu main bridge. Nah, kalau bridge itu basically kayak truth tapi dengan partner begitu ya. Ya, tapi suka nggak suka ya paling populer itu sekarang itu adalah poker begitu. Ya, nah makanya mereka fokusnya di poker dan si turnamen ini ya didesain untuk lu terus bermain di platform dia. Nah, ini artinya apa? MTT Sports ini membentuk suatu sistem di mana kita itu ada di dalam platformnya, terus bermain di dalamnya. Begitu ya. Lu game Facebook gratis aja, poker di Facebook aja itu banyak banget yang main ya. Itu sampai ada grup-grupnya lagi yang ngebahas taktik poker dan seterusnya. Nah, di sini lu ada actual monetary gain. Begitu ya, saat lu mengumpulkan cukup banyak MTT, lu bisa masuk ke dalam weekly turnamennya begitu ya. Nah, saat lu masuk ke sini prize poolnya pakai Bitcoin, bukan pakai token mereka lagi. Kalau pakai token mereka lagi di awal mungkin nggak ngangkat begitu, tapi karena pakai BTC, nah siapa yang nggak tahu BTC begitu. Dan apalagi kalau udah ngelihat, wah gila nih ada yang dapat setengah BTC main di MTT Sports, apa yang terjadi? Hype begitu. Nah, makanya menurut gue MTT ini cukup menarik. Tetapi menarik untuk siapa? Menarik untuk orang-orang yang suka main poker. Begitu. Jadi buat lo yang memang jago main poker, mungkin waktu zaman kuliah ya. Ya kalau zaman kuliah sih kita mainnya itu disebutnya main cus ya. Wah, gua zaman kuliah tuh main cus kira-kira tuh ya. Biasanya suka diberantas sama satpam tuh kalau di kampus gua dulu ya. Ya, soalnya judi. Tapi kalau di sini enggak. Lu sama sekali enggak ada resiko. Lu cuma bisa
antara ya lu kalah mulu dan nggak dapet MTT atau lu dapet MTT banyak dan bisa menghasilkan BTC. Begitu. Nah, kalau menurut gua ini ke depannya si MTT Sports ini akan membuat demand dari si MTT ini meningkat. Karena untuk lu bisa masuk ya, masuk ke turnamen ini, lu perlu buy-in. Nah, buy-in ini harus didapatkan dengan mining. Nah, nanti kalau misalkan nih token ini sudah listing di mana gitu ya, mungkin si turnamennya akan makin kecil hadiahnya. Kalau sekarang nih, max price-nya untuk each winner 10 MTT. Berarti kasarnya kalau lu jago banget nih ya, God of Gambling tuh misalkan si siapa Choi Fat ya. Wah, lu jago setiap main menang ya. Berarti lu 11 kali menang bisa ikutan turnamen. Nah, tapi nanti ke depannya mungkin max win-nya jadi cuma 5, 2. Nah, itu makin kecil kan. Berarti orang harus ikutan lama mining turnamennya sampai dia bisa apa? Sampai dia bisa ikutan turnamen. Nah, biasanya kalau udah kayak begitu orang melakukan apa? Orang pengen udahlah pengen cepet aja, nggak usah lama-lama ikutan mining, langsung beli. Nah, kalau udah kayak begitu demand dari MTT tokennya meningkat. Jadi kalau gue lihat ini satu rumus yang lumayan menarik dari MTT Sports begitu ya. Jadi ya buat lo yang memang mungkin punya skill untuk bermain poker, why not? Ya lu kumpulin MTT tokennya, we'll never know. Taunya adopsinya banyak, yang main luar biasa, makin banyak yang suka main di sini. Ujung-ujungnya MTT tokennya juga meningkat secara harga karena demand dari MTT token supaya bisa masuk ke weekly turnamennya semakin besar. Nah, itu ya. Jadi ini jujurnya secara sistem mereka ini menarik ya. Dibandingkan dengan lu random ngasih airdrop, menurut gue lebih menarik kayak begini. Ya, at least buat yang suka poker gitu. Mungkin kedepannya si MTT Sports ini kan sesuai dengan namanya ya, sports ya. Mungkin kedepannya dia akan bisa merambah ke permainan kartu lain atau jangan-jangan malah bisa ke e-sport lain yang mungkin bentuknya kayak jangan-jangan kita bisa main game FPS, mungkin Valorant dan lain-lain. Tapi for now, ya mereka fokusnya lebih di poker begitu ya. Kalau itu sih gue masih tebak-tebakan aja, we'll never know. Jangan-jangan mungkin bisa merambah ke lain. Tapi sekali lagi, for now yang kita bisa lakukan di MTT Sports adalah ya mining, udah cukup banyak si tokennya, main di weekly turnamen. Atau bisa juga gini, lu mining, lu kumpulin, lu diemin aja MTT tokennya. Nanti kalau sampai demand-nya meningkat, udah mulai listing di mana-mana, lo bisa jual. Begitu. Ya, jadi sekali lagi di sini tidak ada resiko ya, dan yang pasti ya ini tidak ya bukan kita ke kasino ini, bukan ya. Karena ini semua for free. Ya, at least for now is for free semua. Kedepannya saat ini miningnya makin kecil mungkin ya si price-nya, mungkin orang-orang yang tidak sabaran nggak mau mining dulu langsung beli. Nah, itu efek positifnya bagi lu yang punya MTT token, demand-nya meningkat in theory ya, supply stays the same, demand meningkat, ya harga MTT juga bisa naik. Begitu ya. Oke. Nah, untuk turnamennya ini sendiri kita bisa lihat ya, dia itu akan ada beberapa ya. Yang pertama si mining turnamen ini ya basically yang tadi gue bilang yang for free, lu kumpulin MTT token, udah gitu lu bisa ikutan daily tournament atau weekly tournament. Untuk daily everyday ada 2 sampai 4 daily tournaments. Nah, yang lumayan besar tuh weekly. Yang weekly ini seminggu mereka akan bagikan sebesar 1 BTC dan up to sampai 100 Bitcoin free roll. Begitu ya. Nah, ini buat ya ini mungkin ya yang membuat kayak tadi ranking satunya itu bisa sampai mendapatkan setengah BTC. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini belum ada nih ya, tapi rencananya di dalam white paper mereka ada, yaitu Super Tournament. Nah, Super Tournament ini adalah the highest level competition di MTT Sports, di mana di sini akan mencampurkan semua ya, daily, weekly dan monthly tournaments ya, nge-form satu progressive interconnected tournament system yang wah intinya gede banget lah. Begitu. Nah, di sini si prize money-nya akan lebih besar lagi begitu. Dan selain itu juga di situ ada juga club tournament di mana partisipasinya ini private begitu ya, cuma mungkin by invitation lah or something begitu ya. Jadi bisa dibilang cukup menarik ekosistemnya. Dan buat lo sekali lagi yang mungkin punya pengalaman, punya skill ya main poker, why not ya? We'll never know. Jangan-jangan si tokennya ini bisa nge-boom begitu ya. Jadi itu aja sih, as simple as that ya. Nah, ini gue suka ya, yang gue suka mereka sistem untuk apa ya kasarnya, membuat orang-orang main di dalamnya itu cukup organik dan emang spesifik mengejar orang-orang yang suka poker begitu. Jadi cara dapatnya gimana? Ya lu poker, bukan dengan cara yang gak nyambung gitu. Karena kadang-kadang ada project
project-project kripto tuh misalkan, oh ini sebenarnya project tentang game RPG, tapi cara untuk mendapatkannya lu apalah, lu harus kayak inilah mungkin ya, kayak airdrop biasa, ngepost ini ngepost itu, kan kurang nyambung gitu sebenarnya. Nah di sini untuk lu bisa mendapatkan si tokennya dan masuk ke si turnamennya, lu harus main lagi, tapi levelnya mungkin lebih rendah gitu. Nah ya jadi apa ya, cenderung organik dan mungkin bisa membuat satu komunitas yang cenderung kuat gitu ya. Nah selain itu juga si MTT Sports ini dia tuh jadi partner di Asia.token ya. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu partner platinum ya. Kita bisa lihat di sini ada di sini MTT Sports gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk review dari si MTT Sports itu sendiri. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.